Halo guys, kembali lagi dengan kita di Happy Amar Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa cewek-cewek yang kita temukan di sosial media ya, itu biasanya viral-viral karena CCTV itu memperlihatkan ceweknya marah-marah dan cowoknya sampai ada yang mukul-mukul kepala. Nanti ada cuplikannya ya. Jadi Try me, bitch. ada orang itu viral banget ya, ada laki-laki sampai mukul kepalanya dan pura-pura pingsan tapi tinggal aja sama ceweknya. Nah, tadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang lebih real, yang lebih sebenarnya nggak sampai ke situ, tapi itu juga menyakitkan lah di hati laki-laki gitulah. Kayak teman kita itu ya. Betul sekali. Ini adalah babi, oke? Kira-kira kenapa laki-laki dimarah-marahi cewek, bahkan yang lebih sedihnya di depan umum gitu, kok bisa gitu loh? Ya lebih tepatnya kata atau term yang tepat adalah kenapa bisa cowok itu diinjak-injak kan sama perempuan. Ya pertama yang jelas adalah cewek itu nggak cinta. Itu udah valid banget. Kalau kita cinta sama seseorang, nggak mungkin kita berani merendahkan dia di depan umum. Itu nggak mungkin. Ya jelas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena cewek itu nggak respect sama si cowok badut itu. Nggak respect ini ya sebenarnya karena banyak hal ya. Mungkin karena ya itu tadi awalnya karena nggak cinta, otomatis kalau ada kita misalkan menjalin hubungan dan cewek kita nggak cinta sama kita, ya cewek ini nggak akan respect sama kita, itu nggak akan respect. Ya buktinya banyak lah. Nggak mungkin ya yang jelas kita nggak diposting. Itu jelas. Kenapa kita selalu ngomong ini? Karena ini yang relevan di generasi milenial dan generasi Z, ya kan? Benar-benar. Kalau zaman dulu mungkin nggak diposting nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua nggak pernah dikasih apresiasi, nggak pernah dipanggil sayang dan lain sebagainya. Itu kan hal yang lucu gitu. Masa ceweknya bisa update foto Jepang, foto batu, foto boba, foto apalah segala macam. Sedangkan cowoknya sendiri yang sudah memperjuangkan dia, kasih dia perhatian setiap hari tapi nggak diposting. Itu kan lucu banget gitu. Itu yang pertama ya, kalau cewek nggak respect, wah udah, cewek tuh nggak bakal menghargai kamu sampai kapanpun, kecuali ya berubah. Ya kalau kamu pengen direspect, kita punya 5 kunci yang harus kalian punya gitu. 5 kunci ini adalah pertama dari segi value-nya ya, dari segi fisik, status, harta, skill, dan prestasi. Kalau kamu punya 5 value ini, kamu nggak direspect sama cewek. Cewek pasti akan respect sama kamu kalau kamu punya 5 hal ini. Dan tentunya yang ketiga lah, alasan yang ketiga adalah karena kita nggak dominan, atau cowok itu nggak dominan, dia tuh terlalu badut, terlalu minderan gitu, sehingga yang pegang kendali dalam hubungan itu adalah si ceweknya. Seperti yang kita tahu, kalau cewek yang pegang kendali dalam sebuah hubungan, maka cowok akan diinjak-injak, itu udah pasti. Dominan ini kita nggak harus merendahkan ya, jadi kita bisa menjadi pria yang dominan dalam sebuah hubungan tanpa merendahkan cewek, itu bisa. Jadi banyak cowok-cowok yang mentalnya badut, yang nggak jiwa maskulin. Nah itu tadi akhirnya ya bisa di jalan bisa dimarah-marahin, dimaki-maki, bahkan bisa dilempar tas dan lain sebagainya di depan umum. Kalau itu kasusnya 1-2 kali dan akhirnya kita bisa mengubah cewek tersebut, ya itu bagus. Tapi kan faktanya banyak yang nggak berubah kan. Nah itu tadi. Tapi masalahnya seperti ini, pemikiran itu muncul karena ada anggapan atau paradigma yang menganggap bahwa perempuan itu ratu, sehingga ya namanya ratu ya harus dibukakan pintunya, kalau ngambek ya dibujuk. Apalagi timbul istilah-istilah kalau perempuan sang maha benar, laki-laki laki-laki adalah tempat salah gitu, tempat melampiaskan emosi. Banyak meme-meme yang mengilustrasikan ya itu tadi, kalau misalnya perempuan marah terus dia ya udah tinggal nepuk laki-laki aja gitu dan sebagainya, dan laki-laki juga nggak boleh balik marah, nggak boleh apa, sehingga nanti ya itu tadi timbullah istilah-istilah tentang laki-laki yang lemah lembut gitu, padahal apa yang dilakukan mereka malah merendahkan dia. Nah, kayak mana sikap kita sebagai high quality ya, mental itu untuk merubah mindset itu gitu loh. Teman-teman,
Ya sebenarnya gampang ya. Pertama kita harus jadi, ya itu tadi, kita harus jadi seorang pria yang ya idaman lah. Jadi pria yang punya value biar cewek respect sama kita. Jadi pria yang dominan gitu. Kita harus menunjukkan dominasi kita dalam sebuah hubungan. Nah kalau untuk mengantisipasi hal tersebut itu ya kita harus memperbaiki pola pikir kita dulu. Kayak misalkan apa namanya tadi, kita harus meratukan cewek. Ya kalau kita mau meratukan cewek, ya cewek juga harus merajakan kita, karena kita adalah raja. Kalau kita menganggap cewek kita sebagai ratu, ya cewek kita juga harus menganggap kita sebagai seorang raja. Jangan cewek kita menganggap dia sebagai ratu, dia nganggap itu berarti kan misleading, berarti ya, kita sendiri yang salah. Dan yang kedua mungkin ya siapa suruh kau itu mau meratukan cewek dan kau nggak mau dirajakan kan? Itu kan salah kita sendiri kan. Dan kita juga terlalu banyak mengkonsumsi media-media yang menurut gue tolol. Dalam artian ya mereka tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Kalau ada cewek yang sampai marah-marah di depan umum, itu kan udah bener-bener kayak merendahkan si cowoknya kan. Tapi kalau memang itu sedang dalam proses pendidikan, ya nggak masalah. Maksudnya kan ada tuh orang yang memang ada cowok yang mau mendidik ceweknya, dia marah-marah ya nggak apa-apa karena itu bagian dari prosesnya dia. Tapi ada juga yang ya dia marah-marah kayak gitu karena cewek cowoknya juga sama-sama nggak paham. Nah yang kita bahas itu yang ini, yang sama-sama nggak paham ini. Ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya tindakan-tindakan itu terjadi itu sebenarnya laki-lakinya tuh nggak punya mental, dalam kata arti dia merasa susah loh dapet cewek gitu, apalagi cewek yang sekarang ya dia ngerasa bahwa cewek ini cantik, cewek ini baik dan sebagainya. Nah sehingga muncul ketakutan ingin tegas. Nah tegas dalam kata arti mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu merendahkan saya loh gitu, sehingga ya sudah dia menerima saja, diam ya itu tadi, dengan harapan cewek itu tahu bahwa dia itu sangat mencintai perempuan itu, harapannya berubah. Nah kira-kira kalau mental seperti ini bener nggak sih, mungkin nggak sih perempuan akhirnya sadar wah nggak itu nggak mungkin. Cewek kalau udah nggak respect sama cowok dan cowoknya juga nggak berubah, itu nggak akan pernah terjadi. Dan apa ya, ini kan sebuah kesalahan ya, miskonsepsi, dalam artian nanti kalau aku tuh cinta banget sama dia ya, ini kan karena kalau aku melawan atau nanti dia pergi ya, itu kan berarti kan itu kau udah needy, jatuhnya tuh kau udah needy. Artinya kau butuh banget kecanduan sama cewek, sedangkan cewek ini merendahkan lo tuh direndahin sama cewek, tapi lo nggak sadar kalau itu direndahin ya, itu kan udah tingkat paling rendah dalam sebuah kesadaran, dimana kau direndahin sama cewek tapi kau nggak sadar kalau kau direndahkan, atau kau nggak mau keluar dari kesadaran itu karena takut kehilangan cewek. Nah itu kan lucu, berarti kan yang salah berarti mentalnya dia ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya dia sadar, wah aku nih direndahin ya, aku banyak sekali orang-orang yang seperti itu, dia menunjukkan rasa kesalnya terus tiba-tiba dia main game sambil maki-maki dan sebagainya. Nah, itu... tetapi dia tidak memutuskan untuk memutuskan dia hanya karena ketakutan. Tapi misalnya istilahnya kalau misalnya dia sadar tapi dengan logika yang berbeda, dalam kata arti gini, kadang laki-laki yang seperti itu dia adalah biarlah aku tersakiti asal dia bahagia. Nah misalnya. Itu kan itu udah jelas itu mindset yang salah. Sesuatu pokoknya segala sesuatu mindset tolol di luar sana yang aku harus tersakiti, harus berjuang, harus begini, ya itu adalah mindset tolol yang banyak orang tanamkan kepada diri seorang pria, sehingga yang diuntungkan adalah si cewek. Nah kita ini sebagai pionir untuk menghapus hal-hal tolol seperti ini, karena itu kan jatuhnya adalah menghinakan diri kita sendiri di atas kepentingan orang lain kan, dan itu adalah hal yang tolol. Kalau istilahnya gini, kalau kita direndahin sama orang, nggak mungkin mental kita ini jadi sehat gitu. Kalau dia punya anak, nanti aku yakin anaknya tuh nggak bakal diurusin juga sama dia, karena dia akan kehilangan sosok ayah kan. Kok ayahku kok kayak gini ya, bapakku kok kayak gini, lemah banget kayak badut gitu. Akhirnya dia akan nyari sosok bapak yang lain kan. Nah, itu bahaya. Lalu bagaimana cara menyikapi ketika dalam situasi itu sebagai orang-orang yang adalah high quality mental attitude ini,
bagaimana caranya agar keluar dari zona itu? Apakah ketika kita sudah ngerasa direndahkan, ya sudah kita langsung putusin dia, atau ya sudah ngasih tahu dia bahwa apa yang kamu lakukan itu kelewatan gitu, atau sebaliknya ya sudah membiarkan saja yang terjadi sambil berusaha untuk merubahnya diam-diam gitu. Ya sebenarnya ada banyak cara. Salah satu cara yang pertama adalah kita coba ini dulu, niatkan ke diri kita sendiri. Sebelum kita merubah orang lain, coba kita rubah dulu diri kita sendiri. Mau nggak dia, niat nggak dia berubah? Kan kalau kasusnya temenmu itu, dia kan memang nggak mau berubah dia. Kau mau nyindir dia kan sebenarnya. Dia memang nggak mau berubah. Faktanya memang dia tuh nggak mau berubah. Orang yang mau berubah itu sebenarnya kelihatan. Tapi kalau dia, kasusnya ini temennya si dokter Wagya ini, dia kasusnya adalah dia nggak mau berubah. Memang dia nggak mau berubah. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman, dan dia sendiri bahkan tidak mengakui kesalahannya. Dia tuh nggak mau ngaku bahwa ini tuh tindakan yang salah. Ya gimana caranya untuk apa ya, istilahnya bergerak dari sini ke sini? Kalau untuk melakukan sebuah perubahan itu kan kita harus sadar dulu bahwa kita ini dalam posisi yang salah, atau kita ini dalam posisi yang tertinggal gitu. Sehingga kita harus bergerak. Dia sendiri nggak menyadari itu. Dia mungkin punya kesadaran itu, tapi dia nggak mau menyadari. Otomatis kan jatuhnya ya dia memang nggak niat berubah. Nah, kalau dia niat berubah, ada solusinya. Nah kalau misalnya kita udah berusaha untuk mengedukasi atau ngasih tahu langsung ke cewek itu bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, dan kita udah ada kesadaran ingin belajar relationship dengan lebih baik lah gitu kan. Nah tiba-tiba ternyata perempuan ini memutuskan untuk meminta maaf. Dalam kata arti biasa nih, biasanya senjata perempuan itu kan menangis tuh. Terus dia dengan nangis, tapi kita tahu bahwa itu adalah tangisan sesaat. Dalam kata arti dia kita tahu bahwa dia benar-benar menyesal saat itu, tapi setelah itu dia lupa. Nah lalu melakukan hal yang sama. Nah kira-kira tujuan kita kira-kira ketika situasi itu terjadi, apakah kita memaafkan dan berusaha untuk lebih maskulin, atau kalau dia berulah lagi seperti itu, ya sudah tinggalkan saja gitu, cari yang lain. Ya pertama gini, kita tuh kan bilang kalau cewek udah ngelakuin kayak gitu, otomatis cewek itu nggak cinta. Jelas. Itu nggak cinta. Ngapain kita mempertahankan orang yang nggak mencintai diri kita? Aku yakin cewek yang kayak gitu, itu cewek yang cuman manfaatin dia. Itu tuh udah jelas. Jadi ngapain gitu? Ngapain orang kalau nggak cinta, ngapain diperjuangin kan? Jatuhnya adalah cewek akan manfaatin si cowok itu. Sesimpel itu. Kalau katakanlah anggap aja cewek ini tuh, kalau cewek ini cinta, dia pasti mau berubah. Nah kenapa cewek ini nggak mau berubah? Ya karena dia nggak cinta. Orang kalau cinta itu pasti akan memperjuangkan, itu udah pasti. Jadi kalau ceweknya nggak berubah, udah pasti dia nggak cinta. Jangan mau dibodoh-bodohin bro. Oke. Lalu ya kalau misalnya kita nih sebagai orang-orang yang ingin keluar dari zona itu, kira-kira ya mungkin adalah bukunya, kita udah ngasih tahu orang-orang bahwa kita jual buku tentang itu, tapi mungkin kasih sedikit bocoran nih, kira-kira laki-laki yang udah terjebak dalam posisi itu, kira-kira langkah konkret yang perlu dilakukan itu apa? Kalau langkah konkret yang bisa kalian lakukan yaitu dengan cara mencoba melatih mental. Salah satu cara yang paling mudah untuk melatih mental adalah berinteraksi atau kenalan atau bersosialisasi dengan orang yang baru. Bisa kita masuk ke komunitas, masuk organisasi. Kalau nggak punya waktu, kita bisa ngobrol sama siapapun yang ada di jalan. Misal kita lagi pesen ojol, kita ajak ngobrol dia. Untuk apa? Untuk melatih mental aja. Kita misalkan beli cilok, beli di warung, kita ngobrol sama yang jual. Berani nggak? Kalau ngobrol sama kayak gitu kan, ngobrol sama penjual itu jelas mau kalau diajak ngobrol, karena dia beli dagangan kita kan. Kalau ngobrol kayak gitu aja nggak berani, gimana mau mendidik anak orang bro? Simpel itu kan. Itu cara yang paling konkret. Pertama, nggak bayar dah. Coba berinteraksi. Kalau mau yang lebih naik lagi, kenalan sama cewek. Iya benar-benar. Oke, pokok intinya dari sebuah problem ini, maka solusinya adalah kalian harus
berupaya untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jangan sampai kalian terpaku di situ-situ saja, sehingga asumsi kalian yang suka sama kalian ya cuman dia aja. Padahal kalian kalau mau keluar, mau melihat sebelah kiri kanan kalian, pasti ada orang-orang yang sebenarnya respect sama kalian gitu. Jadi tindakan-tindakan yang kalian lakukan itu, yang dilakukan oleh cewek kalian sekarang, itu sebenarnya adalah efek dari orang yang sedang tidak mencintai kamu dan tidak respect padamu. Nah, jadi solusinya kalau kamu ingin dia berubah, cobalah merubah dirimu sendiri dulu sampai kamu punya mental high quality mental attitude. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau mau belajar lebih lanjut bisa masuk komunitas kami atau beli buku-buku kami. Oke, bye bye. Seriously, what the fuck are you doing?